Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tia Haniwardani Suryadi dengan NIM 21101020051. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan tujuan dan fungsi negara. Konsep negara yang ada di Indonesia adalah konsep negara demokrasi. Sebelum saya menjelaskan mengenai konsep demokrasi yang ada di Indonesia, saya akan menjelaskan mengenai apa itu demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki arti yang sangat luas. Secara bahasa, demokrasi berasal dari dua kata, demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Jadi, demos kratein atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Dalam sebuah praktik politik, lebih dari 2/3 negara yang ada di dunia memilih sistem demokrasi sebagai sistem politiknya. Demokrasi ini dipilih karena merupakan yang paling sedikit jeleknya di antara sistem-sistem yang lain yang sama-sama jelek dalam sebuah negara yang menyelenggarakan pemilu. Tentu tidak dapat terlepas dari sistem demokrasi, karena pemilu sendiri adalah salah satu wujud nyata dari sistem demokrasi di suatu negara. Negara yang demokratis ini pada umumnya diukur dengan adanya susunan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang membawakan suara rakyat untuk menyelenggarakan kedaulatan di dalam negara. Jadi demokrasi ini, kedaulatan tertingginya ini adalah suara rakyat. Nah, yang menjadi perantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu ukuran tentang adanya sistem demokrasi. Pada hakikatnya, demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah memberikan sebuah penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik itu di dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Kekuasaan pemerintah yang berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu pemerintah dari rakyat atau government of the people, pemerintah oleh rakyat, government by the people, pemerintah untuk rakyat, government for people. Kemudian, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Demokrasi dipahami sebagai nilai-nilai universal dan banyak didiskusikan oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah Amartya Sen dalam karyanya yang berjudul Democracy as a Universal Value. Ia membahas tentang nilai-nilai demokrasi yang menurutnya bisa diterapkan di bangsa manapun. Dalam konsep ini mencangkup tiga pandangan. Di antaranya adalah pentingnya hakikat kehidupan manusia, peran pembantu dalam menggerakkan dorongan politik, dan fungsi pembangunan dalam pembentukan nilai-nilai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan tujuan terakhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Kemudian menurut Roger H. Scholtau, mengatakan bahwa tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Kemudian menurut Harold J. Lasky, tujuan negara ialah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan pada Pancasila. Kemudian fungsi negara itu ada 4. Yang pertama, melaksanakan penertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat adalah menegakkan keadilan. Yang pertama, melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan, negara harus bisa menciptakan ketertiban. Negara berfungsi sebagai stabilator. Fungsi ini dijalankan oleh kepolisian dan polisi pamong praja. Kemudian yang kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini yang paling penting dan diharapkan semua manusia. Fungsi ini menjamin rakyatnya tetap hidup sehingga negara tetap ada.
Negara diberi wewenang mengelola kekayaan agar mampu menjalankan fungsi ini. Kemudian yang ketiga, pertahanan. Sebagian besar negara dilengkapi dengan alat pertahanan dan pasukan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Fungsi ini diemban oleh Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan TNI. Kemudian menegakkan keadilan. Keadilan mutlak dijalankan di setiap negara. Keadilan diwujudkan melalui badan-badan peradilan. Di Indonesia, fungsi keadilan dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.